Halo semuanya, selamat datang di NFL Channel. Kali ini gue akan membahas sebuah film yang berjudul Don't Look Up. Mengisahkan tentang dua astronom yang dibintangi oleh Leonardo DiCaprio dan Jennifer Lawrence. Keduanya harus melakukan tur media untuk memperingatkan manusia tentang komet yang akan menghancurkan bumi. Penuh dengan satir politik dan refleksi sosial, film ini membawa kita dalam sebuah perjalanan yang membingungkan namun meresahkan, di mana pandangan kita tentang dunia akan diuji dengan cara yang tak terduga. Dan langsung aja kita mulai ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang mahasiswi astronomi yang bernama Kate Dibiasky, atau kita panggil saja Kate, yang sedang melakukan sebuah pengamatan dan secara tidak sengaja menemukan sebuah komet. Kate pun langsung menunjukkan penemuannya itu pada dosennya yang bernama Randall Mindy, atau kita sebut saja Profesor Mindy. Sesuai dengan nama belakang Kate, komet ini diberi nama komet Dibiasky. Hal ini merupakan sebuah pencapaian yang luar biasa bagi Kate dan mereka pun membuat sebuah pesta untuk merayakannya. Di sini Profesor Mindy menjelaskan bahwa kali terakhir komet ini berada dekat dengan matahari, yaitu jauh sebelum peradaban manusia. Ia juga mencoba melakukan perhitungan untuk mengetahui kecepatan serta orbitnya. Dan betapa terkejutnya sang profesor saat menyadari ada sesuatu yang janggal pada lintasan komet tersebut. Seketika ia menjadi panik dan menyuruh semua orang yang ada di sana untuk pulang, kecuali Kate. Di saat itu juga, Kate dan Profesor langsung menghubungi pusat antariksa untuk melaporkan penemuannya. Namun saat itu Jocelyn dari pusat antariksa tidak menanggapi hal ini sebagai sesuatu yang serius, ia malah melemparkan masalah ini kepada Dr. Teddy dari Badan Pertahanan Planet. Dan di sini kita diperlihatkan alasan dibalik kepanikan Profesor Mindy tadi. Karena berdasarkan perhitungan mereka, komet yang ditemukan oleh Kate akan berbenturan dengan bumi dalam waktu 6 bulan, dengan ukuran sebesar 5-10 km, yang tentunya kalau sampai menabrak bumi dengan ukuran sebesar itu, bumi yang kita tinggali bisa mengalami kepunahan massal, alias kiamat. Dr. Teddy pun langsung memanggil Profesor dan Kate ke Gedung Putih untuk menemui Presiden. Setibanya di Gedung Putih, Kate dan Mindy disambut dengan hangat oleh Teddy dan juga seorang jenderal yang bernama Scott. Di sini Scott menjelaskan bahwa Presiden sudah biasa datang terlambat, jadi mereka pun diminta untuk menunggu beberapa saat. Selama beberapa jam menunggu, akhirnya Ibu Presiden pun tiba. Namun karena ada urusan yang mendesak, Kate dan yang lainnya pun diminta untuk kembali menunggu. Selama mereka menunggu, media sosial hanya dipenuhi dengan berita tentang hancurnya hubungan seorang penyanyi dan DJ Sello. Entah seberapa penting hubungan mereka, tapi berita itu terlihat lebih diminati dibandingkan penemuan komet yang sedang menjadi ancaman bagi umat manusia. Berjam-jam menunggu, Ibu Presiden tak kunjung datang untuk menemui mereka. Bapak Jenderal yang baik hati pun berinisiatif membeli beberapa makanan dan minuman yang katanya dibeli dari kantin White House, sehingga Profesor dan Teddy pun mengganti uang Pak Jenderal atas semua makanan dan minuman tersebut. Hari telah berganti malam, tiba-tiba saja Pak Jenderal mendapat pesan dari istri mudanya dan meminta izin untuk pulang duluan. Padahal kehadirannya di rapat ini amat begitu penting, karena hal ini bukan hanya menyangkut sekelompok orang, melainkan untuk keberlangsungan hidup seluruh umat manusia. Meskipun Kate telah mencoba menahannya, namun tampaknya, bagi Pak Jenderal istri muda lebih penting dibandingkan kiamat. Setelah Pak Jenderal pulang, Kate pergi ke dapur untuk membeli minuman. Dan ketika menanyakan harganya, orang yang ada di dapur tersebut mengatakan bahwa makanan dan minuman yang ada di tempat ini semuanya gratis. Dan betapa syoknya Kate saat menyadari betapa julidnya si Pak Jenderal. Bahkan dengan gaji dan tunjangan yang besar, sebagai orang berpangkat, beliau masih saja tertarik dengan uang receh yang tidak seberapa tersebut. Singkat cerita, keesokan harinya, tiba waktu yang ditunggu-tunggu. Akhirnya Profesor dan Kate pun diberikan kesempatan selama 20 menit untuk menjelaskan tentang situasi darurat yang sedang terjadi. Mereka pun mulai menjelaskan bahwa ada sebuah komet berukuran lebih besar dari asteroid pemusnah dinosaurus sedang menuju bumi yang kita tempati. Dan sungguh menjengkelkan. Orang-orang ini dengan santainya menanggapi informasi darurat tersebut dengan menyuruh mereka untuk duduk tenang dan mengamati, serta merahasiakan hal ini dari publik. Ibu Presiden justru lebih mengkhawatirkan pemilu yang akan datang. Pernyataan Bu Presiden sungguh amat membagongkan. Harapan mereka kini hanyalah kekasihnya Kate yaitu Philip yang memiliki seorang kenalan di media. Dengan bantuan Philip, Profesor dan Kate pun akhirnya akan mendapat kesempatan untuk berbicara di acara The Daily Rip.
Namun sebelum mereka berbicara, artis yang sedang sangat viral saat itu, yaitu Riley Bina, tampil lebih dulu untuk membahas hubungannya dengan DJ Sello. Sebuah penampilan yang benar-benar membuat penonton terkagum-kagum. Dengan lamaran dari Sello lewat video call, membuat jumlah subscribers dan followers meningkat drastis. Berbanding terbalik dengan penampilan Profesor Mindy dan Kate. Penampilan mereka terasa kaku dan menjadi bahan tertawaan. Hal itu membuat Kate menjadi marah, hingga akhirnya dia pun meninggalkan acara tersebut. Kini tersebar meme yang beredar di internet, menampilkan wajah Kate yang sedang marah. Lebih parahnya lagi, Philip meninggalkan Kate dan mengambil keuntungan dengan menjelek-jelekan sang mantan demi meningkatkan ratingnya. Dan saat ini, tidak ada satupun dari netizen yang merespon berita tentang komet. Dikarenakan Jocelyn telah menyatakan bahwa berita komet itu adalah hoax. Padahal sebenarnya Jocelyn bukanlah ahli astronomi, dia menjabat sebagai ketua NASA karena telah menjadi salah satu donatur presiden. Sungguh negara yang korup. Beberapa hari kemudian muncul berita yang cukup menggemparkan seisi Amerika. Saat itu terbongkar hubungan gelap antara ibu presiden dengan calon Mahkamah Agung Sheriff Conlon. Kecaman mulai berdatangan, dari masyarakat hingga anggota partainya sendiri. Kate dan Profesor pun didatangi oleh FBI. Mereka kembali dibawa ke Gedung Putih untuk menghadap Ibu Presiden terkait berita yang sudah terlanjur viral ini. Sehingga Ibu Presiden akan memanfaatkan berita kiamat ini untuk menutupi kasus perselingkuhannya. Saat itu Ibu Presiden memiliki rencana untuk meledakkan komet Dibiasky menggunakan pesawat bermuatan nuklir agar melenceng dari jalur. Namun untuk melakukan hal itu, harus ada seorang pilot yang dikorbankan. Akhirnya dipilihlah orang brengsek ini. Dia bernama Benedict Drask. Alhasil setelah Ibu Presiden yang angkat bicara, maka berita tentang komet ini pun langsung menjadi headline dan perbincangan di mana-mana. Profesor Mindy semakin terkenal dan sering tampil di The Daily Rip. Sedangkan Kate dan Teddy hanya diundang ke acara berita kaum oposisi dan masih menjadi bahan tertawaan. Akhirnya tibalah saatnya peluncuran, hari yang telah dinantikan seluruh warga dunia. Bersama dengan negara-negara sekutu, mereka berhasil membangun roket dengan Komandan Benedict Trace sebagai pahlawannya. Di pusat kendali ada Ibu Presiden bersama para staf termasuk Profesor, Kate dan Teddy serta Peter Isherwell, CEO Bosch yang juga donatur kelas platinum Presiden. #Launch Challenge menjadi trending di seluruh dunia. Video orang-orang yang bertindak bodoh dengan mencelakai dirinya sendiri menyebar di media sosial. Semua orang larut dalam kegembiraan dan berharap misi itu benar-benar menunda kiamat. Sayangnya beberapa menit kemudian Presiden kembali membawa informasi penting, dan bersamaan dengan itu, roket beserta nuklirnya berbalik arah dan mendarat di bumi. Beberapa waktu kemudian, Jason mengumumkan bahwa Profesor menjadi kepala sains Gedung Putih. Dia harus segera mengikuti rapat dadakan bersama Presiden dan para staf. Sedangkan Kate dan Teddy masih harus menunggu. Ternyata dalang dibalik dihentikannya misi itu adalah Peter. Dia menemukan mineral berharga dan sangat langka pada komet, yang mana itu sangat dibutuhkan untuk kemajuan teknologi manusia. Peter akan menempatkan 30 drone canggih pada permukaan komet, dilengkapi dengan nanoteknologi dan fusi nuklir yang telah dikembangkan oleh para ilmuwan peraih penghargaan Nobel. Komet akan diledakkan menjadi pecahan-pecahan kecil sehingga tidak akan menghancurkan bumi. Jika mereka memiliki mineral tersebut, maka kemiskinan, ketidakadilan sosial, hilangnya keanekaragaman dan semua masalah-masalah sosial lainnya akan menjadi peninggalan masa lalu. Sebuah pemikiran yang benar-benar gila dan sulit diterima dengan akal sehat. Dengan tegas, Kate dan Teddy menolak rencana pemerintah, bahkan Kate membeberkan semua kebenaran itu kepada para pengunjung kafe, sehingga membuat kerusuhan, dan lagi-lagi Kate dibawa oleh FBI. Akibat dari aksi tersebut, Kate mendapat sanksi berupa larangan untuk tampil di berbagai media. Sehingga Kate harus kembali ke kehidupan lamanya dan dicap sebagai orang yang menentang pemerintah. Sehingga kedua orang tuanya sekalipun bahkan tidak lagi menerima Kate di rumah mereka karena tidak ingin ikut terlibat dalam masalah yang terus ditimbulkan oleh Kate. Profesor Mindy yang kini sudah menjadi penasihat ilmiah kepresidenan pun nampaknya mengalami star syndrome. Ia terlibat hubungan terlarang dengan salah satu wanita yang mewawancarainya. Entah apa yang ada di pikiran Profesor, di tengah situasi darurat seperti ini beliau masih saja sempat-sempatnya berbuat zina dan selingkuh dari istrinya. Padahal beliau telah memiliki 2 orang anak yang sudah dewasa. Hingga suatu hari aksi selingkuh itu pun akhirnya ketahuan, setelah sang istri mendatangi apartemen tempat mereka menginap. Di sisi lain, Kate kini mulai menjalani pekerjaan paruh waktu sebagai kasir minimarket dan kebetulan ada sekelompok pemuda yang mengenali wajahnya.
Para pemuda itu cukup mengidolakan sosok Kate karena perlawanannya terhadap pemerintah. Pada akhirnya Kate pun menjadi teman mereka. Beralih ke perusahaan Bosch, tempat di mana Peter mengerjakan proyek drone-nya. Profesor Mindy yang kini menjabat sebagai penasihat sains kepresidenan pun angkat bicara mengenai proyek Peter yang dianggap belum memenuhi syarat. Namun Peter yang merasa bahwa dirinya lah yang paling pintar, meyakini bahwa drone ciptaannya sudah 100% sempurna dan akan berhasil meledakkan komet tersebut. Merasa sarannya tidak didengar, Profesor pun sengaja mencurahkan isi hatinya tentang semua orang yang terlalu menganggap sepele dan main-main akan situasi darurat yang terjadi saat ini. Just stop being so fucking pleasant. Comet the size of Mount Everest is not a fucking good thing. Profesor akhirnya dipecat dari jabatannya sebagai penasihat karena dianggap menentang keputusan presiden. 2 bulan sebelum benturan terjadi, komet berukuran besar itu pun sudah mulai terlihat dengan jelas di langit malam. Sehingga Profesor, Kate, dan Teddy memulai sebuah gerakan yang disebut Just Look Up. Gerakan tersebut bertujuan untuk menentang rencana Peter dan mendesak pemerintah agar segera mengambil tindakan. Sementara di sisi lain, para pendukung ibu presiden justru malah membuat gerakan sendiri yang bertajuk Don't Look Up. Di minggu-minggu terakhir sebelum terjadinya tabrakan komet, ibu presiden justru malah semakin gencar melakukan kampanye sambil menjual jasanya yang akan menyelamatkan umat manusia. Bukan hanya itu, seorang sutradara akan merilis sebuah film tentang kiamat di hari saat mendaratnya komet ke bumi. Dan yang lebih parah lagi, Riley Bina malah mengadakan konser terakhirnya. Ia membawakan lagu baru ciptaannya dengan lirik yang berkaitan tentang komet besar yang sebentar lagi akan menabrak bumi. Singkat cerita, waktu sudah memasuki hari ketiga sebelum komet mendarat di bumi. Saat itu Pak Teddy baru saja mendapat kabar bahwa Ibu Presiden dan Peter memutuskan akan bekerja sama dengan negara-negara lain demi menguasai hasil mineralnya sendirian. Sekarang umat manusia benar-benar menggantungkan harapan dan keselamatan mereka kepada dronenya si Peter yang bahkan belum dilakukan peninjauan oleh para ahli dan ilmuwan terkemuka di dunia. Karena sudah tak ada lagi yang bisa mereka lakukan, Profesor pun memutuskan untuk pulang ke rumahnya dengan membawa Kate dan pacar berondongnya yang sesampainya di sana sang istri pun menerimanya dengan baik dan memaafkan perselingkuhan yang pernah terjadi. Peter dan Ibu Presiden sendiri nampak sangat bahagia, karena sebentar lagi peluncuran 30 drone ke angkasa akan segera dilakukan. Dan setelah semua ini berakhir Peter pastinya akan menjadi orang paling kaya sedunia dan Ibu Presiden akan menjadi pemimpin negara paling berjasa dalam sejarah. Dan 6 drone pun langsung hancur saat mendarat di permukaan komet. Namun Peter dengan santainya mengatakan kalau masih tersisa 24 drone yang aktif. Dan jumlah tersebut diyakini masih cukup untuk menghancurkan komet ini sebelum benar-benar menabrak bumi. Tak lama setelah ledakan terjadi, para pengawas melaporkan bahwa kometnya masih utuh dan ledakan drone tadi hanya menghancurkan sekitar 2% saja dari keseluruhan tubuh komet ini. Yang ketika semua pegawai melihat ke arahnya Peter. Dengan wajah tanpa dosanya, Peter pura-pura izin ke toilet, diikuti oleh si Ibu Presiden yang juga sama-sama tidak bisa berkomentar dengan kegagalan misi ini. Kabar tentang utuhnya komet ini langsung tersiar di televisi. Membuat semua orang di seluruh dunia menjadi panik dan timbul kerusuhan tak terkendali. Sementara Ibu Presiden dan Peter sendiri nampak sedang berada dalam pesawat menuju kapal penyelamat yang katanya mampu membawa sekitar 2.000 orang dalam misi mencari planet yang layak huni. Dan masih tersisa 2 kursi kosong khusus untuk Profesor dan istrinya. Namun, Profesor nampaknya sudah lelah dengan apa yang akan terjadi. Sehingga beliau lebih memilih untuk tetap berada di rumah, menyelesaikan makan malam dengan keluarga dan para sahabatnya. Dan dampak dari tabrakan ini pun menyebabkan sebanyak 99% populasi manusia di dunia binasa. Sementara untuk kapal penyelamat yang membawa Peter dan Ibu Presiden terlihat sudah berangkat menuju misi pencarian planet baru dan para penumpangnya akan tidur sampai planet yang layak huni itu berhasil ditemukan. 22.740 tahun kemudian, kapal itu akhirnya tiba di sebuah planet yang berada jutaan tahun cahaya dari tata surya. Namun naas, masih banyak binatang ganas yang hidup di planet ini. Sehingga perjalanan Peter, Ibu Presiden, dan 2.000 orang lainnya harus sia-sia, karena begitu sampai mereka langsung dimakan oleh para makhluk buas yang ada di planet ini. Dan film pun tamat.